Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muftalnisa. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang definisi ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja dalam waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, itu memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Di sini menurut Simanjuntak, tenaga kerja itu mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Untuk pencari kerja, terus yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, walaupun tidak bekerja, itu tetapi secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Dalam pengertian yang dikemukakan oleh Simanjuntak, di sini itu mencakup tenaga kerja atau buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. Berdasarkan definisi yang saya tadi sebutkan, disimpulkan bahwa yang dimaksud dari tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun. Selanjutnya ada teori ketenagakerjaan. Yang pertama ada teori klasik Adam Smith. Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini, teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal atau fisik baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif itu merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada teori Malthus. Thomas Robert Malthus itu dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran ekonomi. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi, dan satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang ditawarkan oleh Malthus adalah dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, maka pengurangan penduduk akan diselesaikan secara alamiah. Antara lain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan, dan sebagainya. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Danang Agri Prasetya, NIM 2017-043-0059. Teori Keynes. Keynes berpendapat bahwa kenyataan pasar tenaga kerja tidak sesuai dengan pandangan klasik. Dan Keynes sebenarnya di sini menjelaskan bahwa sebenarnya pentingnya peran pemerintah dalam sebuah perekonomian yang ada di suatu negara tersebut. Jika kita lihat dalam pendapat Keynes, dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja labor union yang akan berusaha memperjuangkan hak-hak para pekerja, kepentingan, dan apapun itu jika berkaitan dengan penurunan
tingkat upah. Menurut Keynes sebenarnya di sini pemerintah harus turun. Namun karena adanya serikat pekerja tersebut, kebijakan dari pemerintah sering dilawan atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan para buruh, para pekerja, seperti itu. Nah, sebenarnya ketika pemerintah membuat suatu kebijakan, pastinya ada yang memang diperjuangkan oleh pemerintah. Namun, kembali lagi hal tersebut tidak sesuai dengan buruh. Sebenarnya pemerintah di sini ingin meningkatkan perekonomiannya dengan cara seperti itu, dengan cara membuat kebijakan, membuat sistem upah dan lain sebagainya. Turunnya pendapatan sebenarnya akan menurunkan daya beli masyarakat, yang mana hari ini juga menyebabkan nantinya harga-harga akan turun. Oke, yang selanjutnya teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap, steady growth. Asumsi teori Harrod-Domar itu ada 4. Yang pertama, dalam keadaan pengerjaan penuh, full employment dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. Yang kedua, berdiri dari 2 sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan. Berarti pemerintah dan pedagang luar negeri tidak ada. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. 4. Kecenderungan untuk menabung, marginal propensity to save, MPS, besarnya tetap. Demikian juga rasio antara modal output, capital output ratio, COR, dan rasio pertambahan modal output, incremental capital output ratio, ICOR. Keterbatasan teori Harrod-Domar itu ada 4 juga. MPS dan ICOR tidak konstan menurut teori ini. 2. Proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak tetap. 3. Harga tidak akan tetap konstan. 4. Suku bunga berubah. Oke, yang selanjutnya adalah kurva penawaran tenaga kerja pada pasar tenaga kerja. Di sini ada pastinya ada perusahaan dan pencari pekerja, tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Oke, penawaran di sini adalah supply, yaitu orang yang mau bekerja, Berarti ketika upah naik, permintaan orang-orang yang bekerja ini pasti juga akan naik. Jadi lebih banyak orang yang akan mencari pekerja, mau bekerja ketika upah naik. Nah, ketika upah turun, orang akan malas dalam mencari kerja karena upahnya dikit, ya kan? Kayak gitu. Oke, jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar LE pada tingkat upah keseimbangan WE. Oke, artinya ketika mencapai titik keseimbangan, artinya adalah perusahaan telah mempekerjakan tenaga kerja atau buruh pada titik upahnya, pada titik upah. NPM sama dengan upah. Lalu ada juga upah menyeimbangkan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ketika upah naik, orang yang mau bekerja itu kan pasti banyak kan, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, mau bekerja banyak. Nah, di situ penawaran akan lebih besar timbang key demand-nya. Artinya persaingannya akan lebih susah untuk masuk dalam bekerja. Itu berarti akan meningkatkan pengangguran. Dan sebaliknya, ketika upah turun, orang-orang yang tadinya mau bekerja pasti malas-malesan dalam mencari pekerjaan, atau key demand lebih besar dari key supply-nya. Nah, maka di situ akan membuka banyak lowongan pekerjaan. Oke, seperti itu. Oke, nama saya Ahmad Zain, NIM 2017-043-0141. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah kurva excess supply of labor. Sebelumnya saya akan memberikan disclaimer bahwa di kurva ini ada keterangan-keterangan gambar, yaitu kayak SL. SL itu singkatan dari supply of labor, yang artinya penawaran tenaga kerja. Yang kedua ada DL,
Itu singkatan dari demand of labor yang artinya permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, W yang itu menyimbolkan wage. Wage itu artinya upah, dan yang terakhir itu ada L yang menyimbolkan labor. Labor itu artinya tenaga kerja. Jadi pada kurva excess supply of labor ini terlihat adanya excess supply of labor pada tingkat upah W1. Penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerjanya. Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2, sedangkan yang diminta hanya itu N1. Dengan demikian, ada orang yang menganggur pada tingkat upah W sebanyak N1, N2. Selanjutnya, ada kurva excess demand of labor. Terlihat adanya excess demand of labor pada tingkat upah W1. Permintaan akan tenaga kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja. Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat W1 adalah sebanyak N1, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N2. Jadi, penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja bukanlah menjadi suatu masalah. Bahkan kelebihan dari penawaran tenaga kerja tidak selamanya dianggap sebagai masalah menurut Lewis. Ia mengemukakan teorinya mengenai ketenaga kerjaan, yaitu kelebihan pekerja merupakan kesempatan lain, bukan masalah. Kelebihan pekerja dalam satu sektor dianggap sebagai kesempatan untuk menumbuhkan pekerjaan pada sektor tersebut, yang dimana adanya pekerjaan yang muncul, maka kelebihan penawaran tenaga kerja akan terserap. Oke, di sini saya akan masuk kepada materi konsep ketenaga kerjaan. Yang pertama, itu ada tenaga kerja. Secara definisi, tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi dirinya sendiri atau masyarakat. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik pada sekitar 1970-an menentukan batas usia kerja bila seseorang berumur 10 tahun atau lebih. Semenjak dilaksanakan Sakernas itu singkatan dari Survei Angkatan Kerja, batas usia kerja dirubah menjadi 15 tahun atau lebih. Ini dilaksanakan karena anjuran dari International Labour Organization atau yang disingkat ILO. Di beberapa negara, misalnya seperti Amerika Serikat, Jerman Barat, dan negara-negara Eropa lainnya, bagian penduduk yang termasuk usia kerja ialah kelompok umur 15-64 tahun. Di Indonesia, Biro Pusat Statistik mengambil penduduk umur 10 tahun ke atas bagi kelompok penduduk usia kerja. Akan tetapi, pada tahun 1998 mulai menggunakan usia 15 tahun ke atas atau lebih tua batas usia kerja pada periode sebelumnya. Biasanya, batas umur yang digunakan setiap negara berbeda sesuai dengan tingkat perekonomian dan situasi tenaga kerja pada negara tersebut. Semakin maju perekonomian di suatu negara atau negara, batas umur yang digunakan untuk usia kerja minimum semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu angkatan kerja. Jadi, tenaga kerja itu terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang terlibat dan berusaha terlibat dalam produksi barang dan jasa. Atau menurut BPS, angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sehingga komponen dari angkatan kerja ini merupakan penduduk yang bekerja dan yang menganggur. Kemudian, menurut data dari BPS pada Agustus 2019 tercatat jumlah angkatan kerja sebanyak 133,56 juta. Angka ini mengalami kenaikan 2,55 juta dibanding tahun sebelumnya. Kemudian, jumlah tenaga kerja yang bekerja sebanyak
126,51 juta. Angka ini meningkat 2,5 juta pada tahun 2019. Kemudian jumlah orang yang menganggur pada tahun 2018 berjumlah 7,05 juta. Angka ini bertambah 50 orang pada tahun 2019. Kemudian, angkatan kerja dapat dirumuskan dengan angkatan kerja sama dengan orang yang bekerja ditambah dengan orang yang sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja ini seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan orang yang memiliki penghasilan dari dana pensiun atau sumbangan. Bukan angkatan kerja ini dapat dirumuskan dengan usia kerja sama dengan angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Yang selanjutnya yaitu partisipasi angkatan kerja. Nah, partisipasi angkatan kerja ini merupakan salah satu faktor dalam pertumbuhan angkatan kerja. Nah, partisipasi angkatan kerja ini dapat diartikan dengan perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk dalam usia kerja. Partisipasi angkatan kerja ini dapat dirumuskan dengan partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi usia kerja dikali 100. Menurut data dari BPS, pada Agustus 2019, jumlah partisipasi angkatan kerja sebanyak 67,49%. Angka ini naik 0,23% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja ini mengindikasi bahwa adanya potensi ekonomi pada sisi suplai tenaga kerja yang meningkat. Karena sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, maka tingkat partisipasi angkatan kerja juga akan mengalami peningkatan. Kemudian pada kurun waktu 5 tahun pada periode Agustus 2015 sampai Agustus 2019 terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja sebanyak 0,73%. Yang selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja yaitu suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan pekerjaan untuk dapat ditempati para pencari kerja. Atau kesempatan kerja ini merupakan banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu instansi. Nah, kesempatan kerja ini akan menampung tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan tenaga kerja yang ada. Adapun kesempatan kerja ini dapat diperluas dengan pengembangan industri seperti proyek padat karya yang akan menyerap banyak tenaga kerja pada proses produksi atau dengan proyek pekerjaan umum seperti pekerjaan jalan, jembatan yang akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yang keenam tentang tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran itu sendiri adalah angka yang menunjukkan beberapa banyak dari jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Jadi di tingkat pengangguran ini kita bisa merumuskan yaitu TP atau tingkat pekerja sama dengan orang yang sedang mencari pekerjaan atau disingkat MP dibagi angkatan kerja atau bisa disingkat AK dikali 100%. Jadi dalam hal ini, jumlah orang yang bekerja tergantung pada besarnya permintaan atau demand dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja itu bisa disebut dengan pasar kerja. Itulah penjelasan singkat tentang tingkat pengangguran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia itu sendiri menunjukkan adanya perbaikan. Ini digambarkan dengan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja serta menurunnya angka pengangguran. Kita beri contoh pada tahun 2010. Di situ jumlah angkatan kerja mencapai 116 juta orang atau naik 2,26 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan penduduk yang bekerja juga terjadi peningkatan. Pada 2010 mencapai 107,41 juta orang, naik dari 2009 sebesar 2,90 juta orang. Pertambahan angkatan kerja tidak dapat diikuti dengan pertambahan perluasan kesempatan kerja.
Akibatnya pengangguran terbuka terus bertambah. Sementara itu, jumlah setengah menganggur tetap akan mengalami kenaikan atau tinggi. Tingkat pengangguran meningkat dari 1,7% pada 1980 menjadi 6,08% dalam tahun 2000 dan menjadi 10,3% pada tahun 2005. Tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 7,41%. Ini mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang sebesar 8,14%. Jadi, untuk mengantisipasi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, pemerintah melakukan 2 langkah. Langkah pertama itu meningkatkan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Kedua, memperbaiki kualitas ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah itu sebuah program, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Di situ pemerintah mewujudkan berupa program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Jadi tujuannya tersebut, masyarakat miskin dituntut untuk kerja mandiri agar bisa lebih maju lagi. Ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Kemudian di sini saya akan menjelaskan menurut data Badan Pusat Statistik Februari 2019 keadaan ketenagakerjaan Indonesia. Di sini dapat diperoleh yang pertama, jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Jadi di sini sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau bisa disingkat TPAK juga meningkat sebesar 0,12 persen poin. Kemudian yang kedua, dalam setahun terakhir pengangguran berkurang sebanyak 50.000 orang. Sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,01% pada Februari 2019, dilihat dari tingkat pendidikan. Untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK itu masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,63%. Kemudian yang ketiga, penduduk yang bekerja sebanyak 129,36 juta orang, bertambah 2,29 juta orang dari Februari 2018. Nah, di sini lapangan pekerjaan itu sangat diperlukan. Jadi di sini lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja, terutama pada penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,43% poin, perdagangan 0,39 poin, dan konstruksi 0,34% poin. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan, utamanya pada pertanian. Jadi di dalam pertanian itu sebesar 1% poin, administrasi pemerintahan 0,23% poin, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,06 poin. Kemudian yang selanjutnya, sebanyak 74,08 juta orang itu berkisaran 57,27% bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, yaitu pada Februari 2018 sampai Februari 2019, pekerja informal turun sebesar 0,95% poin. Kemudian yang terakhir yaitu presentase tertinggi pada Februari 2019 adalah pekerja penuh atau bisa yang disebut dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu sebesar 69,96%. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1-7 jam memiliki persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 2,69%. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu
itu membutuhkan 22,67%, dan pekerja setengah menganggur itu membutuhkan 7,37%. Masuk ke bagian akhir, yaitu studi kasus. IDEAS, tingkat pengangguran perkotaan terus meningkat. Ini dari Republika, berita tahun 2020 ya, Kamis 19 Maret. republika.co.id. IDEAS itu adalah akronim dari Institute for Demographic and Property Studies. Merilis hasil riset Maret 2020 terkait lapangan kerja layak metropolitan. IDEAS menilai Indonesia masih menghadapi masalah ketenagakerjaan yang mendasar, yakni penciptaan lapangan kerja. Oke. Jika kita lihat, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia memang tercatat rendah dan terus menurun dalam 10 tahun terakhir, dari kisaran 7% menjadi kini di kisaran 5%. Namun pekerja tidak penuh, jumlahnya cukup signifikan. Berarti artinya mereka tidak bekerja secara penuh. Begitu sih. Peneliti IDEAS Askar Muhammad menyampaikan jumlah pengangguran di 20 daerah aglomerasi menjadi 3,4 juta orang. Jumlah ini lebih dari 44% angka nasional. Porsi terbesar pengangguran berada di Jabodetabek yang mencapai 1,3 juta orang. Sebenarnya di kota-kota metropolitan pengangguran malah lebih besar terjadi ya di sana. Karena sebenarnya orang-orang yang mencari pekerjaan di kota-kota metropolitan itu sebenarnya banyak banget. Namun seperti yang tadi pada slide ke-7 dan ke-8 itu dijelaskan kan, adanya penawaran dan permintaan di situ. Nah, ketika orang yang ingin bekerja ini menawarkan pekerjaannya, pasti perusahaan itu akan menurunkan tingkat upahnya, karena perusahaan pasti ingin mendapat profit yang lebih tinggi. Tapi mereka juga ingin orang-orang bekerja di perusahaan mereka. Nah, sedangkan orang-orang yang mencari pekerjaan di sini, mereka pasti memiliki kualitas dan mereka juga punya kuantitas juga ya. Mereka ingin bekerja dengan upah yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi jika kita lihat kurva tadi itu berarti ketika upah meningkat, jika dari kacamata penawaran ya, dari kacamata pekerja, ketika upah meningkat, orang yang akan mencari pekerjaan itu banyak, sebenarnya gitu. Nah, ketika upah turun, maka orang-orang akan malas bekerja. Nah, itu berhubungan dengan yang mana upah itu menyeimbangkan permintaan dan penawaran dalam tenaga kerja, seperti itu. Nah, mungkin inilah yang terjadi di perkotaan metropolitan, yang mana ketika perusahaan itu menaikkan tenaga kerja, orang-orang yang mencari pekerjaan itu banyak, supply-nya banyak, lebih banyak dari demand-nya. Nah, hal itu malah akan menjadikan pengangguran di kota tersebut, karena banyak yang mendaftar, pasti seleksinya lebih ketat gitu. Lalu jika sebaliknya, jika ketika perusahaan menurunkan tingkat upahnya, maka orang-orang akan malas bekerja. Demand-nya lebih besar, penawarannya lebih besar dari permintaannya lebih besar dari penawarannya. Demand lebih besar dari supply. Maka hal itu akan membuka banyak lowongan pekerjaan. Namun ketika di situ orang-orang yang tadinya semangat mencari pekerjaan, mereka malah malas karena upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sebenarnya masalah yang ada di perkotaan besar di metropolitan itu sebenarnya seperti itu sih mungkin. Jika dilihat dari sudut pandangnya para pencari pekerja ya, mereka juga memiliki kualitas dan mereka juga ingin dibayar selayaknya mereka, seperti kualitas yang mereka kasih ke perusahaan tersebut. Nah, hal itu malah bumerang bagi mereka. Dan pengangguran sebenarnya terjadi karena para pekerja pasti melihat atau mempertimbangkan upah banget pada saat mencari pekerjaan. Kayak mungkin seperti itu.